Halo sahabat petani kopi, khususnya petani kopi pemula. Petani kopi pemula wajib tahu cara penyetekan kopi agar kopinya maksimal. Nah, mengapa itu harus perlu? Petani kopi harus perlu bisa menyetek kopi, karena kopi itu ada yang buahnya tidak bagus dan ada yang bagus. Nah, oleh karena itu ada salah satu kopi kita yang tidak bagus. Nah, kita ganti dengan kopi yang bagus. Tidak perlu melakukan penebangan pohon. Nah, bisa dilakukan menggunakan penyetekan, dan buahnya bisa lebih bagus dan lebih unggul dari buah sebelumnya dengan cara dilakukan penyetekan. Kenapa harus dilakukan penyetekan? Karena ketika kita lakukan penyetekan, berbuahnya lebih cepat daripada kita tanam lagi. Nah, 1 tahun dia sudah buah agung. Nah, bisa berbuah. Kalau kita tanam itu memerlukan waktu untuk mulai lagi pembesarannya. Tapi kalau menggunakan penyetekan ini, perbedaan pertumbuhannya itu berbeda, lebih cepat dikarenakan perakaran di bawahnya sudah banyak dibandingkan apabila kita lakukan penanaman dari awal, karena pohonnya masih kecil. Dan kita lakukan penyetekan, dia bisa bagus. Nah, inilah salah satu contoh pengalaman saya untuk melakukan penyetekan. Untuk petani pemula itu harus tahu dulu macam-macam tunas untuk dilakukan penyetekan. Nah, apa itu tunas? Ini dia adalah satu contoh tunas. Nah, dan untuk kopi itu ada namanya tunas raja, ada tunas ranting, tunas cacing, dan tunas air. Itu biasa yang kita dengar dari teman-teman senior kita. Nah, itu bahasa yang biasanya dipakai oleh petani senior kita. Nah, yang saya dengar dan saya terapkan kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Ini terkhusus untuk teman-teman pemula juga, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya. Dan ini adalah, saya contohkan, ini adalah depan kita, ini adalah tunas raja. Yang dimaksud dengan tunas raja adalah tunas yang memiliki sirip. Nah, memiliki sirip dan tubuhnya menyamping, bukan ke atas. Kalau ke atas itu namanya tunas air. Kalau yang sirip seperti ini disebut tunas cacing. Nah, ataupun tunas ranting. Nah, bisa disebut tunas ranting. Kalau keluar dari sini, ini namanya tunas cacing. Nah, begitu teman-teman. Dan juga ada yang perlu teman-teman yang tahu, yang mana yang bagus untuk dilakukan penyetekan itu menggunakan tunas. Langsung saja saya bilang, yang bagus itu gunakanlah tunas raja untuk penyetekan di pohon kopi yang sudah tua. Itu saran saya untuk sudah tua dan buahnya yang tidak bagus. Nah, bisa dilakukan penyetekan menggunakan tunas raja. Nah, kalau misalnya kopinya masih kecil, bisa menggunakan penyetekan tunas air.
Nah, ini yang dimaksud dengan tunas air ataupun tunas rancur, tumbuhnya ke atas. Nah, untuk tunasnya sendiri yang bagus ya ambillah tunas yang masih segar seperti ini, tunas yang masih hijau dan buahnya bagus, buahnya yang lebat dan tiap tahunnya berbuah, dompolannya besar dan bijinya besar. Nah, bisa kalian lakukan penyetekan di pohon kopi lancuran kalian menggunakan tunas air. Nah, seperti itu. Pohon yang bagus itu batang bawah itu gunakanlah pohon kopi Robinson. Nah, untuk bahan pohon atasnya gunakanlah kopi Robusta seperti ini. Nah, untuk tunasnya ini sendiri bagus semua. Tunas raja bisa melakukan tunas raja, tunas ranting, tunas air. Tetapi ini bisa dilakukan kalau posisinya tepat. Tepat yang saya maksud kalau misalnya kopi tunasnya hanya ada tunas raja, itu lebih bagus, lebih baik seteklah menggunakan tunas raja. Kalau memang tidak ada tunas raja, bisa kalian lakukan penyetekan dengan menggunakan tunas ranting. Nah, seperti itu kalau untuk setek kipas. Kalau untuk setek payung setek lancur, nah, tidak perlulah menggunakan tunas ranting dan tunas raja, gunakanlah tunas air seperti itu. Tunas air yang tumbuhnya tunas lancur, tunas yang tumbuhnya ke atas, jangan menggunakan tunas raja ataupun tunas ranting. Kalau kalian nyeteknya menggunakan tunas raja, dia akan tumbuhnya bukan ke atas, tumbuhnya ke samping. Nah, seperti itu. Kalau kalian menggunakan tunas air, dia mengeluarkan tunas air juga. Seperti itu, teman-teman.